Selamat siang, jemaat GIA Pegangsaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam siraman rohani siang hari ini. Puji Tuhan, saudara, kita masih sehat sampai hari ini, tetap semangat ya. Haleluya. Saudara, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga siang hari ini. Kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Amin. Saudara, ya. Saya ingat waktu kecil, saudara. Gak usah kecil. Ya, dari kecil sampai saya sudah menjadi mahasiswa pun, saudara, saya ini paling takut dengan itu loh, saudara, hewan soang gitu ya, yang lehernya panjang. Kami ini pernah tinggal dalam satu asrama, ya, kita lewat di satu lapangan menuju ke kampus, itu kan harus lewat lapangan. Kami punya teman, itu ada soang itu, jalan aja itu dia santai, soalnya nggak ngejar. Tapi begitu kami yang lewat, soangnya itu sudah menjulurkan lehernya panjang. Dan tahu kan saudara, kalau orang ketakutan itu kakinya malah nggak bisa melangkah, ya, kakinya itu malah sulit sekali melangkah. Rasanya itu pengen lari secepat-cepatnya, tetapi kan tetap nggak bisa, ya itu satu. Yang kedua, kami ini memang ya rada-rada ya pulang malam gitu ya, pulang malam pelayanan gitu ya saya, karena rumah kami itu masih ada kayak banyak tanah-tanah yang kosong, jadi kayak dilalang begitu. Rasanya saya itu sudah jalan cepat, saudara. Tapi itu gak nyampe rumah, saudara. Kayaknya itu kakinya itu berat sekali. Karena apa? Karena pikiran saya itu, waduh, ada apa ini? Jalanan gelap, ada apa ini? Nah, saudara, hal-hal yang seperti itu saya kurang tahu. Mungkin saudara menghadapi ya. Itu hal-hal yang, itu hal-hal yang biasa, gitu ya. Atau mungkin saudara pernah mengalami ya ketakutan, saudara pernah mengalami hal yang membuat kaki saudara ini berat sekali untuk melangkah. Saudara, yang saya ceritakan itu hal-hal yang ringan ya saudara. Namun yang akan saya sampaikan hari ini bukan masalah karena saya itu takut dikejar soang, nggak bisa lari, lalu berjalan di kegelapan dan saya ketakutan kaki saya nggak bisa melangkah, saya sulit sekali untuk melangkah karena saya waktu itu takut gitu ya karena situasi yang gelap. Tapi lebih dari itu, saudara. Ya. Saudara, kadang kita menghadapi perjalanan hidup kita, saudara. Sepertinya dan seolah-olah kaki kita berat sekali untuk melangkah. Berat sekali untuk kita melangkah melanjutkan kehidupan ini. Berapa banyak kita jumpai di sekitar kita. Akhirnya seperti putus asa. Gak lagi mau melakukan apa-apa. Karena apa? Karena banyak hal, saudara, yang memberatkan kakinya untuk melangkah. Banyak hal di dalam hidup ini yang dapat menggetarkan kaki kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang sepertinya itu mengikat kaki kita. Itu sehingga kita itu gak mampu untuk melangkah lagi, saudara. Aku gak bisa melangkah lagi. Sulit aku untuk berdiri lagi. Banyak, saudara. Tahun 2023 di depan mata saudara kita tinggal menghitung hari. Apa yang saudara dengar? Banyak orang-orang yang pengusaha, saudara, yang hatinya mulai ciut menghadapi tahun depan. Banyak para pedagang yang mungkin menahan uang cash, tidak berani stok barang, habis stok barang. Banyak yang tidak berani masukin uangnya di tabungan, hanya disimpan. Banyak juga yang kebingungan sampai harus tahan. Mana yang harus ditahan, mana yang harus disimpan, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara semuanya memenuhi pikiran, semuanya memenuhi benak, dan rasanya itu sulit sekali diterima secara malam karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Telinga kita hanya mendengar ini loh yang akan terjadi tahun depan. Tapi kan kita nggak ngerti sebenarnya apa yang akan terjadi. Berapa banyak di sekitar kita, saudara, yang mendengar seperti itu membuat kaki ini rasanya bisa.
Apalagi mungkin kita mendapati anggota keluarga kita yang sakitnya membutuhkan biaya yang besar dan nggak sembuh-sembuh. Rasanya saudara untuk bangkit itu sulit sekali. Pasti bisa nggak aku ini berdiri? Ya, karena orang-orang ini saudara, kalau kita nggak berada di dekat mereka, kalau kita nggak sedang mengalaminya, kita mungkin bisa bicara, berserah, percaya. Tapi bagaimana kalau kita yang menghadapinya? Benar-benar hari itu aku harus bayar uang kuliah anakku, harus bayar uang rumah sakit, aku harus bayar uang rumah, aku harus bayar dan aku nggak ada. Nggak mudah bagi kita saudara untuk berpikir jernih, nggak mudah. Pergumulan dan persoalan bisa datang kapan saja saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan izinkan itu. Tapi pada saat itu terjadi, mudahkah bagi kita untuk berkata, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau mengizinkannya itu terjadi dalam hidupku. Tidak mudah. Firman Tuhan, saudara, mengajarkan kepada kita. Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Mazmur 121, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Perhatikan, saudara, kalau kita menghadapi pergumulan yang membuat kaki kita lemah, membuat kita letih, membuat kita lesu, menghadapi pergumulan persoalan yang datang kapan saja, yang kita bisa bicara Tuhan terima kasih, tetapi tidak mudah kita untuk menjalaninya. Kala itu terjadi, kemana kita akan melangkah? Firman Tuhan, pertolonganmu ialah dari Tuhan. Dari Tuhan siapa? Mari percayai Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu Tuhan yang seperti apa? Ialah Tuhan di ayat 3 yang tak akan membiarkan kakimu goyah. Tidak akan membiarkan kakimu goyah siapa? Dia itu penjagamu. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa penjaga Israel? Siapa penjaga kita? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Inilah janji Tuhan kepada kita semua, agar kita tak tergelincir jalan kita. Kita tidak jatuh pada pengharapan kita kepada manusia. Kita tidak menjatuhkan harapan kita, menyerukan pertolongan kita kepada orang yang kita anggap mampu, orang yang kita anggap bisa menolong kita. Karena kita dengan orang tersebut sama-sama manusia, punya keterbatasan dan sama-sama ciptaan Tuhan. Agar kita tidak tergelincir langkah kita, agar kita tahu saat kita tak mampu berdiri, saat kita tak mampu melangkah lagi, kita tahu kita punya Tuhan yang tak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang menjaga kita senantiasa. Maka percayalah kepada Tuhan sebagai penjaga kita. Bahkan saat kakimu tak mampu lagi berdiri, saudara bisa berlutut untuk menyembah. Saat engkau tak mampu berlutut, saudara bisa berseru dengan kedua tanganmu. Dan engkau berpasrah datang di dalam doamu, datang dalam seruanmu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhan penjaga kita, Tuhan naungan kita, dan Tuhan yang akan menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau mengizinkan setiap hal terjadi dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang ketika kondisi keadaan tidak baik buat hidup kami, Tuhan mengizinkannya, Tuhan ada di dalamnya. Tetapi saat itu kami alami, tidak mudah bagi kami untuk berkata terima kasih Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk menjalaninya Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Jika ada di antara jemaatmu yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat,
Dan sulit bagi mereka untuk berdiri, sulit bagi mereka untuk melangkah lagi, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini nyatakanlah Tuhan, kasih-Mu, tangan-Mu, penyertaan-Mu, bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan-Mu buat setiap kami yang berseru dan berhadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami simpan di dalam hati kami, teguhkan kami ya Tuhan. Mempercayai langkah-langkah kami ke depan ya Tuhan. Mempercayakan kepada tangan Tuhan saja, dan mempercayai bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa kami Bapa. Kami serukan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.